Terima kasih Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan datang beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan nama Engkau. Bahkan hari ini kami siap untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan di tempat ini Tuhan, boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan suara-Mu. Biarlah roh hikmat daripada Allah, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, yang berkata-kata adalah urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga hari ini kami yakin dan percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, puji Tuhan, kalau hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini ya, masih dapat menikmati kebaikan Tuhan, masih dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan, dan kita sudah sampai serial ciptaan sudah selesai. Kita masuk dalam serial perumpamaan, dan serial perumpamaan ini kurang lebih ada mungkin 8 sampai 10 serial ya. Dan hari ini kita akan ambil satu serial, yaitu tentang gadis bijaksana dan bodoh. Mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai ke-13. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, ayo mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 kita akan baca berganti-gantian. Pada ayat yang pertama saya baca demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 di antaranya yang bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bilik mereka. tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat yang keenam, Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. sesungguhnya apa? Aku tidak mengenal kamu. Ayat yang terakhir, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan memberkati, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah satu kisah tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kalau kita baca sebelumnya pada pasal yang sebelumnya, pasal yang ke-24 sangat jelas dikatakan pada ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ini memang menjadi peringatan buat kita semua dan kita harus berjaga-jaga.
Berjaga-jaga bukan dalam arti kata seperti ini. Kita kadang-kala bingung ya mendengar firman Tuhan, dan kita kadang-kala bingung mendengar hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah seperti ini. Ayo kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang, entah Tuhan datang pada saat yang kedua kali benar-benar dia datang, atau dia datang untuk mengambil nyawa kita. Ya kan? Itu satu. Terus bagaimana ya caranya kita bisa mengerti dan kita bisa siap, ya kan? Kalau kita nggak ngantuk, tidak tertidur, kita akan siap menjaga ada tamu akan datang. Tapi bagaimana? Sesuatu yang sangat impossible, sesuatu yang sangat tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang sehebat siapapun, termasuk para pendeta kelas kakapkah, itu nggak ada sanggup ketika Yesus datang, dia siap. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada sesuatu pun orang, termasuk saya, ketika Yesus datang untuk mengambil nyawa saya, kita siap. Ya apa ya? Nah, salah satu contoh adalah satu kejadian. Waktu anak-anak dan keluarga saya pergi ke Solo, apa kemana tuh ya? Nah, saya kan ada di Jakarta. Tiba-tiba di hari Rabu, saya lagi mengendarakan mobil di daerah RRI. Tahu kan RRI itu arah mau ke, kalau kita muter balik arah ke Tamrin, arah Indosat. Nah, saya pikir ini ada mobil satu berhenti. Saya mau balik arah nih. Saya nggak pernah tahu dan nggak pernah kepikir ternyata ada sebelah itu ada jalur busway. Saya sikat, wah ini mobil ngapain diam gitu, set aja gitu kan. Itu busway, Bapak Ibu Saudara, sedang kenceng-kencengnya. Sampai saya harus ngerem itu sampai bret, bagus baru ganti rem tuh. Kira-kira hari Senin atau hari Selasa. Jadi ganti set. Bapak Ibu Saudara tahu itu sepersekian hanya segini. Bahkan saya sampai diteriakin orang, semua orang termasuk orang yang naik jeep ini sama orang yang di busway. Wah, gitu semua. Saya wah, mati dah nih gitu kan. Pokoknya itu sepersekian detik, ini cuma tinggal segini, dia masih bisa lewat gitu. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, saya balik begini, busway-nya begini, habis enggak? Inna ilahi wa inna ilahi. Mati saat itu juga. Ya kan? Nah, sepersekian detik saja saya masih bisa ngerem. Terus habis itu biasanya, wah kalau kita masih belum yakin bahwa kita akan masuk surga atau apapun itu, kita akan mengatakan, waduh, gemeteran lah kaki segala macam. Tapi di situ saya melihat ada sesuatu yang berbeda, mungkin puluhan tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ketika kejadian itu terjadi pada kehidupan saya, pasti saya gemeteran dan pasti saya berpikir yang lain-lain. Tapi pada saat itu tidak. Saya bilang begini sama Tuhan, udahlah, memang kalau udah saatnya berat. Selesai. Terus saya bilang, dan itu salah satu yang mungkin Tuhan ingin testing saya, nggak perlu ikut sama keluarga, saya sendirian ya kan, berapa hari di rumah itu. Nah itu saudara, salah satu testingnya adalah saya jadi mengerti sebelum firman Tuhan ini disampaikan ada korelasinya. Ternyata hari ini saya ingin sampaikan bahwa kapanpun manusia itu bisa mati. Dan itu saya kepikir, wah, sementara keluarga masih di luar kota, pulang ke Jakarta lagi udah dapetin saya sudah meninggal, gitu, ya kan? Sebegitu cepat dan tidak pernah kita ketahui. Semua orang di situ langsung pada, waduh, godek-godek kepala. Saya mobil juga sudah hampir saja, benar-benar hampir saja. Padahal hanya sepersekian detik, saya nggak ngelihat gitu, saya nggak ngelihat ada bus begitu kencang. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa sama seperti gadis bodoh ini dan gadis yang bijaksana. Ketika mereka juga tidak pernah tahu kapan Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Hal ini menarik dan banyak hal yang menarik yang akan kita bahas. Karena banyak sekali orang bilang bahwa yang namanya pelita, yang namanya minyak itu adalah Roh Kudus. No, itu bukan Roh Kudus, itu adalah pengertian yang sedikit menyimpang. Itu ada Roh Kudus, karena kalau Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru itu tidak pernah diibaratkan dengan minyak pelita. Roh Kudus itu hanya dimanifestasikan dengan minyak
urapan, bukan minyak pelita. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Nah, oleh karena itu kita buka Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6. Kita lihat dulu ya, Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6. Keinginan daging dan keinginan, makanya ini kita harus berhati-hati dan selalu berjaga-jaga setiap saat dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar siap supaya kita tidak ragu waktu kita mau pulang ke dalam kerajaan surga. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nih, saudara perhatikan baik-baik. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dari sini kita bisa melihat pemikiran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita mengerti bahwa ternyata di dalam hidup ini, itu ternyata tidak semuanya kita harus investasikan untuk kehidupan di dunia. Karena kehidupan di dunia ini tidak akan lama. Seberapa banyak kita bisa cari uang, seberapa banyak kita bisa cari harta, seberapa banyak kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi ada batasnya. Suatu saat kita akan stop, mati, dan kita akan tinggalkan dunia yang fana ini, masuk ke dalam dunia yang baru. Ada haleluya, masuk ke dalam dunia yang baru. Nah, yang inilah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini sedang berbicara. Firman Tuhan perumpamaan ini sedang berbicara tentang keinginan daging dan keinginan roh yang ada di dalam dunia ini, sementara kita harus berusaha untuk mencari nafkah, untuk berusaha untuk mencari harta gitu kan, berusaha. Nah, apakah itu salah? Tidak. Apakah orang kaya, orang Kristen kaya salah? Tidak. Tetapi ketika dia sudah mencapai, sudah stop dulu. Nah, investasikan sisa hidupmu, ya kan, untuk apa? Untuk nanti ketika kita akan dijemput oleh kedatangan Kristus yang kedua kali, kita siap. Siapnya dalam arti kata apa? Siap, kita sudah menabung, kita sudah menabur bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Begitu Bapak Ibu Saudara, inti daripada kisah ini begitu. Tapi mari kita baca satu persatu, menarik, sangat menarik. Dan ketika kita sedang berada di dalam dunia ini, apapun yang menjadi fokus dan pikiran kita, itu yang menjadi utama. Ya apa ya? Kalau Bapak Ibu Saudara di sini fokusnya rohani, maka segala sesuatu pasti akan dilibatkan dengan kerohanian. Seperti saya kemarin kan, sudah mau ketabrak, sudah mau mati. Langsung saya konotasinya enggak yang lain-lain. Aduh, ya udah Tuhan, kalau memang sudah saatnya saya mati, pindahlah saya ke dalam kerajaan surga. Jadi segala sesuatu ketika saudara bekerja, dimanapun saudara bekerja, yang jadi fokus saudara itu bukan pekerjaan. Pekerjaan kita boleh serius, boleh fokus, tetapi ujungnya, oh iya, nanti ujung-ujungnya kita juga akan kembali kepada Bapa di surga. Dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan yang terbaik untuk Dia. Karena apa? Kita akan hidup tidak lama lagi. Berapa tahun sih kita akan hidup di dalam dunia ini? Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kemarin saya bincang-bincang sama Pak Ridwan habis pendalaman Alkitab dan doa pengurapan di tempat ini. Padahal sudah berapa? 15 tahun. Ya kan, bersama-sama dengan kita di tempat ini. Mungkin Pak Yono sudah semakin tua, sudah ini. Tetapi situ lewat sekelebat, selesai hidup kita semua. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Tidak akan lama lagi. Oleh karena itu di sini kita belajar untuk dapat menginvestasikan segala kehidupan kita dalam kerajaan surga. Saya nggak berbicara soal pengajaran yang hari-hari ini pendeta-pendeta sesat itu lakukan. Ya apa ya saudara? Jangan. Gereja ini tidak pernah berbicara soal uang. No. Jangan. Tidak pernah berbicara soal seberapa banyak sumbangan, seberapa banyak orang hebat di tempat ini. No. Kita nggak berbicara soal itu. Ya kan, nggak berbicara soal wah kalau kita menabur. Bahkan ada pendeta-pendeta sekarang yang ngetop-ngetop tuh, ya kan Pak, perpuluhan naik dari 10% jadi 2. Bahan bakar naik, perpuluhan juga ikut kacau. Ada itu, coba nonton di YouTube. Kemarin saya lihat-lihat, luar biasa ini hamba Tuhan. Bersepuluhan dinaikin katanya. Saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan,
kita naikkan perpuluhannya, mulai besok 10% jadi 20%. Aduh, saya bilang kacau balau ini kan, udah pendeta lagi kan, umatnya banyak lagi, luar biasa. Satu lagi kan, ada yang lebih dahsyat lagi. Saudara, ya kalau mau diberkati Tuhan, saudara tulis janji iman saudara. Ya kan, ini bukan janji iman Natal. Janji imannya setiap kali, setiap ibadah janji iman ditulis di dalam kertas. Ya kan, berapa yang saudara mau untuk saudara sumbangkan, dan besok katanya jam 2 ditransfer ke rekening gereja. Jangan lupa, ingat baik-baik. Itu benar nggak Bapak Ibu Saudara? Setelah apa yang saudara punya, saudara transfer? No. Itu bukan cara seperti itu untuk menginvestasikan segala apa yang kita miliki di dalam dunia ini kita tukar untuk kerajaan surga. Bukan. Karena buat Tuhan uang tidak ada artinya. Yang percaya katakan amin. Tetapi uang memang berguna untuk pelayanan. Tetapi bukan caranya seperti itu. Caranya adalah kita tetap tenang saja. Kita tetap beribadah seperti ini. Kita tetap kumpulkan harta surgawi kita. Dengan cara kita beribadah. Dengan cara kita bisa memberikan kesenangan bagi orang lain. Dengan cara kita bisa memberikan hal-hal yang baik bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Kalau kita punya uang dan kita tergerak, monggo. Tapi kalau kita nggak tergerak, nggak perlu. Karena memang Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi, kalau kita mencintai orang, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Ya Pak ya? Halo? Ya Pak ya? Ya kan? Dulu mungkin Ridwan lagi pacaran sama Ibu Elista, ya kan? Waduh, kalau datang dari jauh-jauh, dari Cengkareng sampai Tanah Merah, dari Tanah Merah sampai Cengkareng, ya kan? Pasar Indomie, Pak. Apa? Pasar Godok. Indomie, Pak. Oh, masak Indomie. Ya kan, datang jauh-jauh. Pasti yang dipikirkan, aduh bisa memberikan yang terbaik buat sang kekasih. Begitu juga kita sama Kristus. Yang terbaik itu bukan hanya sebatas materi. No. Yang terbaik itu hati kita, pikiran kita. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu yang terbaik, saudara. Tapi percuma kalau kita bilang, ada bahkan sebagian orang yang, Pak saya titip ya persepuluhan, Pak saya titip ya persembahan. Luar biasa. Yang saya mau katakan hari ini, yuk kita lihat nih bagaimana polanya. Matius pasal 25 ayat yang pertama, yuk kita baca sekali lagi bagaimana Tuhan bisa berbicara dengan luar biasa. Matius 25 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nih terus ya kita baca. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Jadi gini, ada satu pelita, ini ya, ini misalnya ini tongkat. Nah ini ada kepalanya, ini adalah baskomnya atau mangkoknya. Di situ ada minyak. Terus dia ada kainnya kayak sumbu. Nah itu nanti dibakar sumbunya. Nah minyaknya di situ. Yang satu lagi dia pegang tangan kirinya, pegang kalau di zaman sekarang namanya apa Bu? Wah, jirigen. Tahu jirigen minyak kan? Nah yang 5 itu bawa bawa pelita sama bawa jirigen. Yang satu lagi, yang 5 lagi hanya bawa pelita, nggak bawa minyak, nggak bawa jirigen. Nah saya mau katakan dari sini, makanya kita masuk ke ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam, dahulu namanya buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Apa ini? Gitu loh. Kenapa? Terus yang jadi pertanyaan menarik sekali di ayat ini, kok Tuhan tetap membela ya 5 gadis yang bijaksana, yang dinamai bijaksana yang bawa minyak, kok yang 5 ini Tuhan nggak bela ya? Padahal mereka juga bawa pelita. Yang satu dibela, yang satu tidak. Kenapa? Dan yang jadi masalah adalah semuanya tertidur. Bukan hanya 5. Kalau yang 5 yang bijaksana tertidur, 5 yang gadis bodoh ini tidak tertidur atau terbalik, itu oke lah. Berarti Allah Tuhan itu membela yang tidak tertidur. Tapi ini semuanya tertidur. Tertidur apa ngapain saudara? Tertidur.
Apa ini artinya? Ini artinya adalah kita, refleksi kita semua sebagai orang percaya. Ini sama, kita semua yang ada di tempat ini atau jemaat yang ada di gereja lain sama. Kita adalah seperti 10 gadis bodoh dan gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Semuanya kita melakukan sama sebagai seorang jemaat. Sama-sama ketika Yesus datang yang kedua kali, ketika Yesus menjemput kita, sama seperti saya kemarin hampir dijemput Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah saya juga tertidur. Tertidur dalam arti kata apa? Bisa manusia itu suatu saat, semua manusia di dalam dunia ini bisa mati. Mati bukan secara rohani, tapi mati secara jasmani. Semati ini. Jadi 10-10-nya mati secara jasmani. Nah, waktu saat ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat ke-6, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru. Nah ini nih, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat yang ke-7 apa? Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat yang berikutnya, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini bukan Roh Kudus. Ini bukan manifestasi Roh Kudus. Tetapi ini adalah persiapan kita sebagai orang percaya nih yang ada di tempat ini. Persiapan kita bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Bagaimana ketika kita sudah hidup, apa yang sudah kita kumpulkan untuk harta surgawi kita. Berbuatan baik apakah kita sudah melakukan melayani Tuhan? Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Mungkin kita sudah punya anak-anak asuh atau apapun itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya kan, Tuhan bilang, waktu aku telanjang engkau memberi aku pakai, waktu aku lapar engkau memberi aku makan, waktu aku haus engkau memberi aku minum, saudara. Nah ini yang sebenarnya menjadi konsentrasi daripada Tuhan, supaya kita semua mengerti bahwa hidup ini hanya sementara, dan ketika kita hidup, yang kita kumpulkan adalah harta surgawi. Boleh nggak kita kumpulkan harta duniawi? Boleh. Boleh nggak kita kumpulkan rumah ini? Boleh. Tetapi tidak perlu sampai keterlaluan. Ada batasnya. Ada haleluya. Sekali waktu ada satu cerita yang cukup bagus begini. Ada 4 orang. Tiba-tiba 4 orang ini diminta sama seorang raja yang kaya sekali, Bapak Ibu Saudara. Raja ini kaya sekali, pemilik ya kan begitu ratusan hektar tanah. Tiba-tiba ke-4 orang ini diminta sama sang raja, ayo kalian pergi ke saya punya tanah yang hektar-hektarnya luas, supaya kalian mengukur, mentek, ketika kalian jalan, itu yang saudara jalanin, itu jadi tanah saudara. Oke? Terus nanti di tengah perjalanan, ada pohon, itu nanti ada berlian. Di sebelah sananya lagi, ada harta lagi, makin ke ujung, ada harta lagi. Mereka mulai start dari jam 9 pagi. Dan harus berakhir sampai di sini lagi jam 5 sore. Wah, 4-4-nya ini seru. Semua lari. Wah, dapat berlian. Lari lagi ke sana, dapat emas. Lari lagi ke sana, dapat mobil. Lari lagi ke sana, segala macam, terus lari, ya kan? Sampai di sana sudah mau sore nih. Udah mau jam 3, jam 4, ya kan? Nah, tapi ada satu orang yang tenang-tenang saja. Dia jalannya santai, tenang. Dapat tanah sudah lumayan. Nggak lama dia dapat berlian. Udah, habis itu dia istirahat, Bapak Ibu Saudara. Dia istirahat, nongkrong di bawah pohon gitu ya, santai-santai. Yang 3 tadi nggak kelihatan lagi ujungnya. Udah jauh, kemana tahu. Udah ngumpulin, udah bawa tas, bawa apa, sampai di ujung sana sudah jam 3, jam 4, jam 5. Hampir lagi matahari tiuplah peluit jam 5. Tet, atau trompet. Tet. Wah,
yang kedengeran sampai di sana kan. Yang 3 orang tadi tiba-tiba, wah, gawat, nggak tahu lagi arah balik segala macam. Ayo kita pulang buru-buru. Semua lari ketiga-tiganya. Yang satu itu santai nggak Bapak Ibu Saudara? Halo, yang satu itu ya tenang-tenang aja, sejam mah nggak nyampe sejam juga saya udah balik. Itu bertiga tiba-tiba udah muncul. Wah, udah setengah 6, udah mau jam 6 kan. Kalau udah gelap sekali, udah nggak bisa lagi ngelihat. Lagi lari-lari, tiba-tiba gelebek, yang satu jatuh, mati. Jantungnya nggak kuat, saudara. Nggak pernah latihan lari, maka langsung latihan lari, mati. Ya, makanya di sini harus rajin olahraga, jangan mager, diam di kamar nonton TV. Mati. Yang kedua, begitu juga Bapak Ibu. Udah mau deket finish, mati. Yang ketiga, bawa barang saking banyak, nggak lama kemudian mati lagi di tengah-tengah. Yang nomor 4 dengan santai, dia jalan ya kan, tenang, nyampe lah dia di ujung. Selamat. Itu sebenarnya merefleksikan kita hidup dalam dunia ini. Nggak perlu kita sampai ini, dan nggak perlu juga kita menginvestasikan semua kehebatan kita, keinginan kita untuk mewariskan kepada anak kita, cucu kita. Nggak terlalu perlu tuh, karena anak punya berkatnya sendiri, cucu punya berkatnya sendiri, mereka bisa mencari sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah untuk kita, bagaimana nanti kita bisa hidup setelah kita mati. Investasikan segala kehidupanmu. Jangan ngoyo untuk mencari semua harta di dunia ini seperti gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh, ketika Tuhan datang yang kedua kali, wah, kerepotan. Dia tidur secara rohani, tidur secara jasmani, dia mati, saudara. Tetapi ketika dia sudah selesai dibangkitkan, dia nggak punya lagi persiapan untuk berikutnya. Sedangkan gadis yang bijaksana, dia sudah menginvestasikan banyak hal untuk kerajaan surga. Dan ketika Tuhan datang yang kedua kali, engkau masih mempunyai minyak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jangan sampai saudara bilang begini, nggak apa-apa Pak, saya nggak perlu kok Pak, saya masuk surga aja udah beruntung. Di pinggiran surga saja saya sudah beruntung Pak, kata. Saya nggak perlu dapat rumah hebat di surga, saya nggak perlu ini surga. No, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya, apakah kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Nggak akan pernah kita bisa masuk. Alkitab sudah katakan, jalan menuju surga adalah pintu yang sempit. Tidak mudah, tidak gampang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya pun belum tentu bisa masuk dalam kerajaan surga. Berapa kali saya pernah berpikir, aduh Tuhan, bagaimana ini ya saya bisa masuk, sedangkan hidup saya maju mundur, kadang-kadang masih maju terus mundur lagi. Saudara, kita memikirkan hal-hal, apalagi orang yang tidak pernah memikirkan surga. Bapak Ibu Saudara pernah memikirkan surga? Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan kehidupan kita yang mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, anak-anak muda di tempat ini 40 tahun, 50 tahun seperti saya, dan kita semua ada yang 60 tahun. Pernahkah kita berpikir tentang surga? Pernahkah kita berpikir habis ini kita mati mau kemana? Tetapi kalau kehidupan kita setiap hari arahnya adalah arah ke dalam jalan yang kebinasaan, bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga? Dan bagaimana kita bisa menginvestasikan seluruh kehidupan kita untuk surga? Menginvestasikan, merubah sedikit demi sedikit, shifting. Waktu saya dipanggil Tuhan pada umur yang ke-34, saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau tidak, mungkin saya hari ini juga nggak mengerti tentang hal ini. Karena saya juga banyak belajar, tapi saya nggak banyak mengerti. Tapi ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang akhirnya merubah jalan hidup saya. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara jangan sama dengan saya, tidak. Mungkin Bapak Ibu Saudara di tengah perjalanan tidak perlu menjadi hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak loh, tidak semua orang harus jadi hamba Tuhan, terus bertobat, terus jadi ini, terus akhirnya masuk ke dalam. No. Orang biasa juga bisa, dengan kesadaran dia, dengan dia membaca firman Tuhan, dengan dia melakukan kebenaran setiap hari. That's all. Dan dia bisa saja dia masuk ke dalam kerajaan surga dengan lebih luar biasa dibandingkan hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini mengerikan. Ada amin saudara? Mengerikan sekali. Ada dibilang begini,
ya sama pendeta. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai tongkat, Tuhan bisa pakai apa lagi? Semua. Tuhan bisa pakai sepatu nggak? Akhirnya tuh sepatu ditaruh di depan sini. Berdoa, ya kan? Ya itu hanya settingan aja. Tek, pegang sepatu, bublak. Tek, pegang sepatu, jatuh. Gila, dia bilang. Itu satu. Banyak sekali pengajaran-pengajaran seperti itu. Dan apakah kita akan mau masuk hal seperti itu, saudara? Tidak. Kita ini kita tuh bukan Kristen yang sebentar mujizat, sebentar kesembuhan, itu benar. Dia pasti akan kasih ke kita, iya. Tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Bukan uang yang menjadi fokus gereja. Bukan mujizat, bukan berkat, bukan ini. No. Yang jadi fokus gereja adalah satu. Saya make sure agar pengajaran kita ini benar-benar lurus, benar-benar benar. Dan Bapak Ibu Saudara ini ketika mendengar pengajaran ini, hatinya bisa berubah, hatinya bisa menuju ke sana. Itu sudah merupakan sukacita yang besar bagi seorang pendeta. Ada haleluya. Bukan ketika ada jemaat kasih berkali-kali dulu, ya kan? Waktu kita ibadah sore juga berkali-kali ada jemaat yang luar biasa kaya. Kasih ke sini, petantang-petenteng, ya kan? Kasih amplop gede. Saya nggak pernah ngegubris, bukan karena saya punya uang, bukan. Tapi karena bukan itu tujuan kita. Bukan itu tujuan gereja ini berdiri. Mungkin memang ini agak sedikit beda ya dengan gereja Bethel Indonesia lain. Tapi saya mau make sure supaya pengajaran kita benar, kita masuk ke dalam yang benar, supaya Bapak Ibu Saudara bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ketika kita dalam pencobaan, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan lemah, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika kita dalam keadaan sakit, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus pegang erat Dia. Karena tantangan, rintangan, dan pencobaan itu sama seperti Yesus ketika Dia di atas kayu salib. Dan sebelum Dia masuk ke atas kayu salib, itu jalannya adalah jalan penderitaan. Oleh karena itu sangkal diri pikul salib. Itu menjadi hal yang penting. Dan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana ini menjadi terbukti. Yuk kita baca ayat berikutnya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nah, gadis bijaksana nggak mau, dia kasih lagi kan. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Apa itu saudara? Surga. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Saya mau tanya sama kita semua. 5 gadis yang bodoh ini, menurut Bapak Ibu Saudara, orang Kristen bukan? Maksudnya pengikut Kristus bukan? Iya. Baik nggak orangnya? Baik. Punya pelita? Punya. Dalam perjalanan hidupnya dia punya pelita? Punya. Ini seperti orang Kristen yang sudah luar biasa bagus. Baik, hari Minggu ke gereja, dia mungkin menyumbang persepuluhan, dia mungkin hidupnya baik-baik saja. Tapi kok nggak masuk ya Tuhan? Kok nggak masuk Tuhan yang begini dalam kerajaan surga? Kenapa Tuhan sampai bilang aku tidak mengenal engkau, pintu sudah tertutup bagi engkau? Kenapa? Karena orang ini hanya maunya sebiasa saja. Untuk masuk dalam kerajaan surga bukan berarti harus perbuatan, bukan. Untuk masuk dalam kerajaan surga kita harus benar. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kita bisa lulus kuliah, kita mati-matian nggak belajar? Lulus SMA aja kita mati-matian nggak belajar? Untuk masuk dalam kerajaan surga, masa kita mau selengean, Bapak Ibu? Biarinlah, nanti ajalah, santai aja, nanti juga masuk surga. Untuk kita bisa, sorry ya, kalau anak-anak muda nih lagi interview untuk dapat satu pekerjaan, saingannya banyak nggak? Wow, bisnis saingannya banyak nggak Pak Bu? Ini ada yang bisnis kos-kosan, saingannya aja juga banyak sama. Kita berusaha membuat kos-kosannya itu jadi nyaman, ya kan? Lantainya bersih, semua. Benar nggak Pak Bu? Harus. Apalagi kita mau masuk dalam kerajaan surga.
Baca Alkitab kagak pernah, berdoa kagak pernah. Terus tiba-tiba kita mau di surga. Ya, jadi itu. Yuk Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama. Firman Tuhan ini nggak akan saya teruskan panjangkan, tapi satu hal yang menjadi pesan di sini, jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh. Bahaya loh Bapak Ibu Saudara, bahaya. Saya memikirkan ini berkali-kali. Saya bilang, waduh, ngeri juga ya. Kalau sampai suatu saat ya, misalnya saya udah pelayanan puluhan tahun, berasa nih saya ini hebat, berasa nih wah udah menyumbang, wah udah ini udah itu, tapi tiba-tiba Tuhan bilang, sorry Kurniawan, saya tidak mengenal engkau. Wow. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang saya tidak serius sungguh-sungguh sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita mulai hari ini lebih serius sama Tuhan. Investasikan kehidupan saudara, bukan hanya untuk duniawi. Sementara duniawi jalan paralel ya kita mengejar, maksudnya karir segala macam boleh mengejar pekerjaan boleh, karena kita harus makan, karena kita harus hidup, pasti punya rumah, punya mobil. Tapi itu bukan jadi utama. Jangan seperti pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini juga keluar dari gereja, tumpangkan tangan, mobil ini menjadi milik saudara. Ada haleluya. Ngeri kali kata orang Batak, ngeri kali. Ya kan, belum lagi ya kan, ada pengajaran juga belum lama ini ya, satu jemaat nih bawa motor Pak Bu, kunci motor, kunci ini, ayo kita doa bersama-sama sumbang buat Tuhan. Lah pulang pada jalan kaki saudara, pada jalan kaki, pada tinggalin mobil, tinggalin motor semua. Tenang, besok Tuhan akan berikan yang terbaik ketika engkau sudah menyumbang yang terbaik. Terus jemaat yang blow-on, amin saudara, ya kan? Boleh nggak begitu? No. Berarti saudara sudah berjudi sama Tuhan. Judi kan begitu, ya Bu, Pak. Kasih 10, dapat 100. Kasih 100 mau dapat 1000. Aduh, sama Tuhan mau berjudi, saudara. Hati-hati ya anak-anak muda, konsep berpikirnya. Kalau kita mau memberilah dengan rasa, Tuhan, terima kasih. Kau sudah memberikan aku pekerjaan 1 bulan, aku beri perpuluhan. Bukan karena aku yang memberi, tapi Tuhan sudah memberi kepada aku 90%. Aku hanya sisihkan ini Tuhan, dan ini bukan milikku. Dan semuanya juga bukan milikku Tuhan. 100% itu miliknya Tuhan, tapi aku, aduh Tuhan, ini. Nah, ya, jangan sampai Tuhan diibaratkan dengan pengemis yang meminta-minta uang kita. Ada haleluya? No. Tuhan bukan pengemis. Tuhan itu kaya raya. Tuhan mau hatinya kita ada untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia mau hati kita. Dia bukan mau uang kita. Dia bukan mau segala sesuatu dari kita. Tapi ketika dia sudah dapatkan hati kita, apapun yang saudara mau berikan yang terbaik buat Tuhan, saudara berikan. Mau uang kayak, mau tenaga saudara kayak, mau apapun lah dalam kehidupan saudara terhadap anak-anak dan semuanya. Yang percaya katakan amin. Ayo mulai sekarang. Yuk kita investasikan, kita kumpulkan kerajaan semua yang kita miliki. Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kesimpulan dari khotbah kita hari ini adalah satu. Hidup kita bukan untuk masa ini. Katakan kiri kananmu, hidup kita bukan untuk hari ini, bukan untuk saat ini, tapi hidup kita untuk masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Tapi bukan masa depan uang, tapi bukan masa depan karir. No, bukan masa depan uang kita. Wah, nanti ya kita berdoa, apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, itu yang Tuhan sediakan. Dipelesetkanlah sama pendeta-pendeta. Tuh lihat, nanti suatu saat yang tidak pernah kau lihat kalau kau masuk gereja, engkau akan mendapat mobil, engkau akan mendapat pesawat, engkau akan mendapat rumah. Apa yang tidak pernah kau lihat? No. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah ada di dalam pikiranmu, tidak pernah engkau lihat, itu bukan harta. Kita pernah lihat mobil? Kita pernah lihat pesawat? Kita pernah lihat rumah yang bagus? Yang 85 miliar atau 100 miliar? Mungkin pernah sekalian lewat kan, nggak tahu harganya berapa. Bukan. Siapa itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Surga. Jangan sampai salah.
Memang banyak hamba-hamba Tuhan yang memplesetkan Alkitab hari-hari ini, sehingga semua jemaat jadi salah kaprah, salah pengajaran, salah kaprah, sehingga nyanyian pujiannya juga mengarah ke yang salah. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu hal tentang kebenaran seperti ini, yuk kita bersama-sama terus. Ketika kita dijemput oleh Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan diasumsikan selalu nanti ketika nanti bersama-sama. No, waktu saat dia mati, waktu saat kita mati pun ya Tuhan datang mengambil kita. Itu adalah kedatangan Tuhan kedua kali pribadi buat kita. Siapkah kita dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kalau dulu, waktu mungkin masih 3, 4, 6 tahun yang lalu, saya kadang-kadang juga ya kalau sakit, kalau apa, suka takut. Waduh, nanti kalau saya mati bagaimana ya? Maksudnya, tapi kemarin itu membuktikan saya tuh akhirnya mengetes diri sendiri. Wah, benar pengajaran-pengajaran, dan kalau kita memang benar-benar Alkitab ini murni, maka saya tenang banget. Waktu nginjek rem juga walaupun nginjek ya, tapi kan kalau enggak, ini kaki bisa gemeteran, saudara, nggak bisa jalan lagi. Karena dulu waktu saya muda pernah begitu, udah nggak bisa jalan lagi, mungkin 15 menit, setengah jam baru bisa jalan. Tapi ini tenang aja, saya jalan lagi. Itu membuktikan Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi tanpa bekal, saya mau katakan begini, tanpa bekal kita nggak akan pernah siap masuk dalam kerajaan surga. Tuhan menginginkan kita benar-benar serius menginvestasikan seluruh kehidupan kita untuk surga. Jangan lupa, tetap ada kita mencari berkat untuk keluarga, untuk pribadi, ya. Tapi jangan keterlaluan dan kelewatan. Seberapa besar kita ketika kita mati, hanya tanah ukuran 1x2, nggak ada yang lain. Oleh karena itu, hari ini puji Tuhan kita bisa mendengar tentang 10 gadis, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya, sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu tidak pernah sungguh-sungguh di dalam mempertimbangkan masa depannya secara pribadi. Yang percaya katakan hampir seluruh orang Kristen, saya mau katakan, tidak pernah serius, tidak pernah sungguh-sungguh untuk dapat menginvestasikan masa depan. Yang kita pikirkan hanya bagaimana anak kita sekolah, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa mendapatkan uang, bagaimana ini, bagaimana itu. No, itu boleh. Tetapi jangan lupa, ada satu bagian sementara saudara berjalan terus, saudara mati, inilah yang sudah dilakukan, sudah selesai. Tetapi apakah yang saudara pernah lakukan untuk Tuhan selama di dunia itu? Itulah yang menjadi investasi Bapak Ibu Saudara untuk dapat masuk ke dalam kerajaan kekal. Tanpa itu tidak akan pernah bisa. Clear? Tuhan bilang, ketika pelitamu padam, engkau keluar cari minyak, dapat minyak, pintu sudah ditutup. Jadi ini firman Tuhan, bukan firman Tuhan yang main-main, tapi serius. Ini adalah sebuah ujian buat kita. Apakah kita benar-benar memiliki iman dan percaya kita kepada Tuhan? Dan apa yang harus kita lakukan untuk masa depan kita? Mari kita lakukan jerih payah kita, bukan hanya untuk dunia, jerih payah kita untuk tabungan kita di surga kekal. Karena Tuhan pernah bilang dalam Alkitab apa? Jangan kumpulkan hartamu di dunia, karena di surga tidak akan pernah ada ngengat karat. Yang percaya katakan amin. Kumpulkan hartamu di surga, tukar pelan-pelan dengan harta duniawimu, tukar pelan-pelan dengan effortmu. Sebagian engkau pakai untuk dunia, sebagian engkau pakai untuk surga. Yang percaya katakan amin. Tanpa itu saya tidak terlalu yakin, ya kecuali dengan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup, saudara bisa masuk surga. Saya nggak tahu penilaiannya apa, tapi Tuhan dengan firman Tuhan ini, kita harus tetap punya minyak. Kita tetap harus punya perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingin berikan kepada kita dan kita berikan kepada Tuhan, agar kita kelak bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita semua semakin mengerti tentang pengajaran ini. Kita angkat satu pujian, kita katakan bersama-sama, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Mari sebelum kita nyanyi, kita akan berdoa dulu. Bapa yang baik,
Kalau hari ini Tuhan, kami sudah mendengar tentang firman Tuhan, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Terima kasih Tuhan buat peringatan ini bagi kami pribadi lepas pribadi, agar kami siap untuk dapat menjumpai Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami rindu, kami mau menginvestasikan seluruh kehidupan kami juga untuk Tuhan, sekalipun kami tetap bekerja untuk dunia, tetapi investasi untuk Tuhan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi kami rindu mulai hari ini, kami belajar menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Amin.